pesawat udara melalui pintu nomor 1. Terima kasih. Saat ini pukul setengah 11 waktu Indonesia Tengah. Saya sudah berada di I Gusti Ngurah Rai International Airport di Bali. Sudah menyelesaikan security check dan yang pertama adalah ngecek dari gerbang mana, gate mana pesawat saya akan dilayani. Kita cek di papan informasi karena di boarding pass tidak tertera, jadi saya hari ini akan ke Jakarta dengan Garuda Indonesia. Di sebelah sana, GA407 tujuan Jakarta. Ternyata dilayani melalui gate 1 Bravo. Stay di Bali selama boleh dibilang 2 hari 2 malam, giving me the best memorable experience yang benar-benar bisa explore tempat-tempat yang sebelumnya belum pernah saya kunjungi waktu kunjungan di Bali. Dan harus meninggalkan Bali itu rasanya berat banget ya, masih pengen berlama-lama di Bali. Tapi nggak masalah, semoga next time bisa berkunjung lagi ke pulau ini. Dan ceritanya hari ini akan terbang ke Jakarta ya, jadi nggak langsung pulang ke Jogja. Flight saya hari ini dengan Garuda Indonesia adalah penerbangan ke Soekarno-Hatta International Airport of Jakarta, jadi akan terbang ke Cengkareng dengan pesawat terbesar yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh maskapai Garuda Indonesia. Jadi kalau kalian terbang dengan pesawat Garuda Indonesia, karena Garuda Indonesia ini salah satu maskapai yang mengoperasikan beberapa jenis pesawat untuk domestic flight-nya, maka biasanya tertera informasi mengenai jenis pesawat yang akan dipakai di suatu penerbangannya Garuda Indonesia. Dan GA407 yang rencananya akan terbang dari Bali pukul 12 siang akan menggunakan armada Boeing 777-300ER, Boeing 777-300ER yang merupakan armada terbesarnya. Fasilitas web check-in yang disediakan oleh Garuda Indonesia dibuka mulai 48 jam sebelum penerbangan. Jadi kemarin saya sudah web check-in, menyelamatkan window seat saya seperti biasanya biar lebih enak ya menikmati perjalanannya. Dan di boarding pass hasil web check-in tidak tertera boarding gate-nya, makanya tadi saya sempat nyari-nyari informasi dulu dan ternyata kita akan terbang melalui gate 1 Bravo. Ini kira-kira suasana situasi di area keberangkatan gate 1B sampai 1D. Memang di area agak timur ya, karena penerbangan Garuda Indonesia itu dikhususkan di ruang tunggu area timur sebelah sini. Terutama karena Garuda ini untuk penerbangan domestiknya, ada yang terbang, Vistara. Untuk penerbangan domestiknya pesawatnya bisa beda-beda ya, mulai dari pesawat terkecilnya sampai yang terbesarnya. Nih, jadi di area timur sini bareng dengan penerbangan internasional. Ini contohnya ada Scoot dari Denpasar tujuan Singapura dengan armada widebody Boeing 787 Dreamliner. Persiapan take off ya, ini baru taxi mau menuju ke runway. Pesawatnya gede-gede banget ya di sini. Sama kayak di Soekarno-Hatta. Jadi sebenarnya di area pojok sebelah barat itu view yang paling menyenangkan.
sambil nunggu keberangkatan pesawat ya, karena leluasa banget nonton pesawat taxi, landing, take off itu di ujung barat sana, itu cakep banget. Tapi memang Garuda ini ditaruh di timur ya, memang areanya lebih eksklusif, lebih hening ya. Di barat sana itu memang lebih crowded, tapi view-nya terbatas. Itu pengen lihat pesawat Garuda yang utuh kelihatan gitu aja susah banget, kehalang macam-macam. Masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, saya mau ajak kalian menilik kembali sejarah bangsa ini, salah satunya mengenai sejarah perkembangan kota Jakarta dan peradaban seni berikut berbagai benda peninggalannya dengan mengunjungi Museum Sejarah Jakarta dan Museum Seni Rupa di kawasan Kota Tua. Nggak cuma sejarahnya aja, tapi mengagumi juga keindahan seni dan arsitekturnya yang bisa kalian lihat hingga saat ini di gedung peninggalan Belanda ini. Terbang ke Jakarta kali ini bersama maskapai kebanggaan negeri Garuda Indonesia menjadi penerbangan saya yang kedua dengan armada terbesarnya dan terasa spesial dengan layanan full service-nya. Bakal makin spesial lagi kalau beli tiket murahnya di tiket.com karena ada banyak pilihan rute penerbangan dengan harga termurah. Buat kalian yang mau terbang kemana aja di bulan Agustus ini, semarak hari kemerdekaan bakal makin terasa karena ada promo Independence Deals. Pakai juga kode promoku buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan Rp300.000 yang bisa kalian pakai buat penerbangan domestik maupun internasional. Batal terbang? Tenang, tiket.com punya tiket 100% refund untuk penerbangan domestik dan internasional yang bikin hati tenang. No stress, semua beres. Habis ini mau terbang kemana? Semua ada tiketnya. Hampir jam 11.20 waktu Indonesia Tengah sudah mulai diatur untuk antrian boarding ya. Panggilan nomor besar dulu, saya kebetulan ada di nomor besar juga nih. Nah, dari sini baru kelihatan nih pesawatnya tuh, pesawat terbesarnya Garuda. Jadi kalau nggak salah ingat, ini adalah penerbangan kedua saya dengan pesawat jenis Boeing 777. Itu lihat baling-balingnya aja segede gitu ya, mesinnya. PKGIJ baik-baik di jalan. Sudah berada di ujung paling belakang Besti. Nomor 63 akan berada di paling belakang. Jadi sudah boarding, saya sudah mengamankan kursi saya di nomor 63 kilo. Di ujung paling belakang, di pojok sebelah kanan, window seat tentunya. Dan ini adalah pesawat terbesar Garuda Indonesia, Boeing 777-300ER, Boeing 777-300 dengan kode registrasi PKGIJ. Armada ini sudah berusia sekitar 9 tahun dan per September 2015 dioperasikan pertama kali oleh Garuda Indonesia. Bentar lagi pesawat ini ulang tahun. Dan di penerbangan ini terdapat dua kelas layanan, business class sebanyak 26 penumpang saja dan economy class sebanyak 367 penumpang. Pesawat ini pesawat wide body berbadan lebar. Di dalamnya terdapat dua lorong atau lorong ganda atau double aisle dengan konfigurasi kursi di kelas ekonominya 333, tapi terkhusus untuk di area belakang di pojok ini kursinya hanya 2 saja. Menyenangkan sekali. Jendela ada di sebelah kanan saya, di sebelah sini adalah in-flight entertainment audio videonya. Di layar ini sumber hiburan kita. Meja lipat. Ini tadi saya sudah membawa headphone sama ada air sickness bag. Kemudian ada, ternyata kejepit di dalam, colors, tabloid Garuda Indonesia. Dan ini ekonomi Garuda ini memang jempolan banget. And the best part is footrest, ya meskipun tidak ngaruh banget sih. Lebih enak selonjoran, tapi ini lumayan detail yang menyenangkan. Jadi jarang-jarang banget saya ngonten naik pesawat, main ke lavatory, dan ini mumpung masih proses boarding ya, banyak penumpang yang belum naik. Saya sudah berada di lavatory paling belakang, kira-kira seperti ini. Bersih, wangi, modern, simple ya.
Ntar tak kasih lihat lagi. Jadi begitu masuk kalian akan dihadapkan dengan cermin selebar ini, ada tisu, ada push untuk flush, ini kloset duduknya, tisu gulung. Ini adalah dispenser sabun, ini wastafel di sini, tempat sampah, tisu lagi di sebelah sini. Ini ada eau de toilette buat wangi-wangi biar setelah saya menggunakan ini tuh segar lagi, enak lagi ya. Kira-kira seperti ini. Ada cermin pula di sini nih, pojok. Kayaknya itu baru saja tiba pesawat Garuda Indonesia widebody juga PKGHC, tapi itu nampaknya seri Airbus A330-300 ya. Dan ya, dua pesawat yang sedang berjejer ini yang saya naiki dan yang baru datang sama-sama mengenakan masker ya, campaign wear mask. Jadi dua pesawat ini ditambah livery masker di bagian hidungnya spesialnya. Waktu itu lagi musim Covid ya, untuk campaign penggunaan masker, jadinya pesawat Garuda Indonesia beberapa armadanya dibikin menggunakan masker juga, PKGIJ dan PKGHJ itu. Jadi ini safety instruction demo sudah dimulai. Jadi keuntungannya ada in-flight entertainment ini, ada layar di sini itu adalah pramugari tidak perlu mendemonstrasikan safety instruction ya, semua bisa kita nikmati, bisa kita perhatikan melalui layar kecil yang ada di depan kita ini. Jadi sebenarnya pesawat ini sudah siap untuk lepas landas, cuman karena kepadatan lalu lintas ya, traffic penerbangan di Bali ini, maka kita masih mengantri. Info dari kapten, kita urutan keempat ya, menunggu yang mau take off di depan kita dan yang mau landing, karena memang Bandara Ngurah Rai cuma punya satu runway. Jadi salah satu keuntungan menikmati penerbangan dengan layanan full service adalah in-flight meals. Di penerbangan Garuda ini dapat hot meals. Tadi optionnya ada dua, nasi putih dengan ayam atau nasi goreng dengan ikan, dan saya prefer untuk menikmati nasi putih dengan ayam.
menyelesaikan. Jadi kira-kira ini ngintip isinya. Nasi putih, ayam, dan sayuran, dan saya milih opsi apple juice. Kemudian ada croffles, dan ini nih mixed nuts. Cuman kemasannya kayaknya beda ya. Dulu warna orange, warna-warni, ada gambar nuts, ada gambar kacangnya. Sekarang dominan ungu. Selamat menikmati. Kemudian yang berikutnya, keuntungan terbang dengan layanan full service adalah kita bisa menikmati in-flight entertainment. Gak usah khawatir bosan, karena kita bisa menikmati hiburan dari layar kecil ini. Ada opsi film, musik, plug and play, program TV, siaran langsung, dan dunia anak. Jadi ada kids corner juga. Mari kita cek ada film apa aja di sini. Ada cukup banyak film ya, bahkan kayaknya lebih dari cukup untuk penerbangan Bali Jakarta. Challengers, Knuckles, ada Harry Potter, banyak lah pokoknya, ada opsi-opsinya, tinggal scroll aja. Oh, a bit shaky. Oh. Oke, baik. Kemudian coba opsi musiknya, ada banyak juga. Kalian bisa menggunakan headphone yang dipinjamkan selama penerbangan untuk menikmati layanan hiburan ini ya. Dan di sini juga kita bisa ngecek ya, kita sudah terbang nyampe mana gitu kan. Kayaknya udah menjelang separuh jalan dari Denpasar ke Jakarta. Wow, mengecil BSD. Wait. Nah, ini udah lebih jelas. Kita udah lewat Surabaya menuju ke arah Semarang nih. Ya. Denpasar Jakarta. Kita ada di ketinggian 10.900 meter di atas permukaan laut dengan kecepatan pesawat 900 km per jam. Ini perbedaan waktu WITA dengan WIB. Jadi di penerbangan kali ini didominasi oleh cuaca yang kurang baik. Nampaknya dari tadi view di luar itu ya cuman putih gini doang ya. Makanya beruntung banget di penerbangan dengan Garuda Indonesia ini ada in-flight entertainment. Jadi selain layar ini, layar touchscreen yang untuk mengoperasikan kebutuhan hiburan, kalian juga bisa menggunakan nih remote yang ada di sini untuk mengoperasikan in-flight entertainment-nya. Ini buat geser, naik turun, geser. Nah, kayak gini ya. Ini ada di sisi samping sini. Nah, lumayan akhirnya sudah bisa lihat pemandangan. Tuh di bawah ada pulau cantik banget. Tapi yang di sini juga menggoda untuk dinikmati. Kayaknya mau nonton Mas Harry Potter sebentar sambil menunggu kedatangan di Jakarta ya. Oke. Jadi untuk menemani saya nonton Harry Potter, minta refill minum lagi, dikasih jus lagi. Minta guava jus. Naik Garuda itu selalu menyenangkan ya, berasa disultankan karena dilayani kayak gini. Amazing. Di sini juga ada headrest yang bisa diatur ya, adjustable headrest. Jadi kalau tidur, ngantuk tidur, kepalanya nggak akan jatuh ke kanan dan ke kiri. Jadi selain in-flight meals, in-flight entertainment, yang saya suka dengan penerbangan Garuda Indonesia itu adalah pilihan pesawat yang cukup beragam ya. Jadi untuk penerbangan domestik saja, Garuda Indonesia mengoperasikan beberapa jenis pesawatnya, mulai dari Boeing 737-800, kemudian Airbus A330, dan sampai pesawat terbesarnya juga dioperasikan untuk domestic flight, sebagaimana yang saya naiki saat ini,
di Boeing 777 ya. Jadi naik Garuda ini dengan armada yang berbeda-beda mungkin bisa mendapatkan pengalaman penerbangan yang berbeda juga. Ladies and gentlemen, just landed at Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang, Banten. Welcome to Jakarta. Finally, on behalf of Garuda Indonesia, Captain Nabarjam and all my crew, would like to say goodbye to you. Thank you for flying with Garuda Indonesia, member of SkyTeam. Kita baru saja mendarat di Soekarno-Hatta International Airport, baru saja merapat di Terminal 3. Dengan penerbangan jam 12 dari Bali, kita tiba di Soekarno-Hatta sekitar jam 1 siang. Tidak terlalu jauh dari perkiraan estimasi ketibaan ya. Berasa terbang sekitar 1 jam, tapi sebenarnya penerbangannya 2 jam ya. Karena ada perbedaan waktu 1 jam. WIB lebih lambat 1 jam dibandingkan waktu Indonesia Tengah. Karena duduk di paling belakang, harus bersabar nunggu antrian keluar pesawat. Dikasih coklat sama Michael. Do you bring so many snacks? Is that chocolate? Oh, it's a... Dikasih coklat ya. I had a sore throat this morning, so I wanted to having something to dry air. No thank you. I think it helps, yeah. Saya jangan ngomong bahasa Inggris terus, Rek. Aduh, belepotan bahasa Inggris saya padahal nggak bisa Inggris. Masih ngantri, kita menikmati dulu duduk di pesawat terbesarnya Garuda. Sedih sekali harus meninggalkan penerbangan Garuda ini. Meskipun sebenarnya penerbangannya agak sedikit shaky, tapi nggak tahu kenapa rasanya ayem aja, tenang aja naik Garuda tuh ya. Oke, sudah mulai ada pergerakan. Oops. Pleasure to see you. It's a pleasure, yeah? Yeah, see you again. Perjalanan panjang dari buntut pesawat gendut ini maju ke pintu paling depan. Mantap jiwa penerbangannya. Makasih Kak, nice flight. Nah ini nomor berapa nih? Nomor 32 Kak. Jendelanya sepotong. Nah ada lagi nomor 29K, nggak dapet jendela, amazing. Hati-hati ya milih kursi itu, ada yang zong juga. Makasih. Bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di Soekarno-Hatta International Airport dan saya masih punya waktu jalan-jalan di Jakarta. Kira-kira saya mau kemana di Jakarta? Ikuti videonya sampai akhir ya. Mana nih? Mau menuju ke pusat kota dulu. Ini kan masih di Tangerang ya, belum di Jakarta. Mumpung saya lagi di Jakarta dan masih punya waktu, saya bakalan sedikit berkeliling di sekitar pusat kota Jakarta. Memang sebelumnya saya sudah pernah mengunjungi tempat ini ya. Ini adalah kawasan Kota Tua di Jakarta. Dan waktu itu di kesempatan sebelumnya saya sudah pernah ngajak kalian berkunjung ke salah satu tempat makan di sini dengan view Museum Sejarah Jakarta. Tidak hanya bisa menikmati dari luar ya di sekitar Taman Fathahillah ini, tapi kalian juga bisa mengeksplor lebih dalam ke beberapa pilihan museum yang ada di sekitar saya saat ini ya. Mungkin memang tidak semuanya bisa saya eksplor hari ini. Saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi
salah satu atau salah dua museum di kawasan Kota Tua Jakarta ya. Kebetulan banget di bulan Agustus ini ya, lagi bulan-bulannya peringatan kemerdekaan. Gedung-gedung di sini juga sudah berhias ornamen merah putih. Tepat banget ya untuk mengenang kembali sejarah kemerdekaan ya, sejarah kebudayaan Indonesia. Pas banget kalau kalian berkunjung ke museum yang ada di sini ya untuk mengenalkan sejarah dan kebudayaan Indonesia. Ikuti perjalanan saya di Jakarta hari ini. Jadi sejarah berdirinya gedung ini bermula dari pembangunan balai kota pertama di tahun 1620 di tepi timur Kali Besar ya. Tidak bertahan lama, hanya sekitar 6 tahun kemudian dihancurkan. Dan kemudian di tahun 1627 dibangun kembali atas prakarsa Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoenkoen di Nieuwe Markt yang sekarang bernama Taman Fathahillah ini ya. Semula hanya terdapat satu lantai di bangunan ini, kemudian lantai kedua dibangun di kemudian hari. Kemudian di tahun 1648 kondisi bangunan ini sangat buruk, kemudian tanah di Batavia itu juga labil, akhirnya bangunan ini mulai turun dari permukaan tanah ya, dan akhirnya dibongkar. Akhirnya setelah dibongkar di tahun 1707 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Hoorn ya, dibangun kembali dengan pondasi yang sama di lokasi yang sama bangunan ini, yang kemudian pada tahun sekitar 1710 diresmikan. Dan seperti inilah kondisi bangunannya hingga saat ini. Memang bangunan Belanda itu terkenal awet ya, kokoh. Jadi dengan mengunjungi Museum Sejarah Jakarta atau yang lebih dikenal dengan nama Museum Fathahillah, kalian bisa belajar banyak mengenai sejarah peradaban, sejarah perkembangan Batavia menjadi kota Jakarta saat ini ya. Dan di dalam sana kalian bisa menemukan berbagai informasi, melihat dan menikmati bagaimana sejarah berkembang, bisa menikmati berbagai peninggalan kebudayaan dan sejarah bangsa. So, berikut akan saya ajak lagi ke museum yang lain yang masih berada di sekitar Taman Fathahillah. Jadi masih berada di dalam satu kawasan di sekitar Taman Fathahillah. Museum yang kedua yang akan saya kunjungi adalah Museum Seni Rupa dan Keramik. Jadi selain sejarah peradaban manusia, ini juga salah satu sejarah peradaban manusia tapi dalam bentuk seni rupa dan seni keramik ya. Sebenarnya di sebelah kiri Museum Fathahillah ada Museum Wayang, tapi sayangnya tutup operasional untuk sementara, jadi tidak jadi saya kunjungi dan saya akan menuju ke dalam ini. Bangunannya ikonik banget ya, sebagaimana bangunan pada zaman Belanda, seperti bangunan kantor gubernur, bangunan istana juga mirip-mirip seperti ini. Cakep banget, dan mari kita masuk ke dalam. Kira-kira kita akan menemukan informasi apa di Museum Seni Rupa dan Keramik. Begitu masuk ke dalam Museum Seni Rupa dan Keramik, saya langsung menuju ke lantai 2. Di sini ternyata area lukisan, termasuk hasil karya pelukis Raden Saleh atau yang nama aslinya adalah Saleh Syarif Bustaman, yang merupakan pelukis sekaligus pionir seni modern pada masa Hindia Belanda saat itu ya. Jadi karya-karyanya itu perpaduan antara romantisisme yang sedang populer di Eropa yang dikaitkan dengan latar belakangnya sebagai orang Jawa. Senang sekali ya, memang nilai karya seninya tinggi banget. Mungkin pikiran seni saya tidak bisa menjangkau, tapi ini benar-benar layak untuk dinikmati sih.
Jadi setelah puas melihat-lihat seni lukisan, saat ini saya sedang berada di gedung yang berbeda, masih di Museum Seni Rupa dan Keramik. Ini adalah area seni keramik, ruang keramik Asia, Eropa, dan kapal karam. Jadi di sini kita bisa melihat kerajinan keramik dan tembikar dari berbagai wilayah ya. Ada benda muatan kapal tenggelam yang ditemukan. Jadi seperti contohnya ini adalah tembikar-tembikar, mungkin ada keramik juga ya yang ditemukan dari kapal-kapal karam. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita bisa melihat ada anting, timbangan, manik kaca, hancuran tulang, gading, dan berbagai jenis yang ditemukan dari kapal karam ya. Ini seperti ini tembikar-tembikarnya. Oke, nah di area sini ini adalah ruang keramik Asia Eropa. Kita bisa melihat seni keramik porselen dari dinasti-dinasti Cina. Khas banget ya kalau kita lihat, kita perhatikan. Aduh, ini untuk menikmati karya seni seperti ini ya memang benar-benar harus punya nilai seni yang juga nih. Bagaimana kerumitan, pewarnaan, bentuk corak. Ini kalau nggak orang yang memang punya nilai seni yang tinggi, nggak mungkin bisa menghasilkan karya sebagus ini. Ini keramik buatan Eropa akhir abad 18. Kalau ini keramik masih Eropa juga. Ada yang dari Thailand, mangkuk, buli-buli. Kemudian dari dinasti Qing juga ada mangkuk besar. Kalian bisa menikmati hasil karya seni keramik dan porselen ini di Museum Seni Rupa dan Keramik di Taman Fathahillah, Jakarta. Jadi kira-kira itu tadi sepenggal cerita perjalanan saya selama di Jakarta ya, buat kalian yang berencana berkunjung ke kota Jakarta, terutama di bulan kemerdekaan ini. Pas banget ya mengajak keluarga, mengajak putra-putri Anda untuk mengenal lebih dalam sejarah, peradaban, kebudayaan ya, terutama yang ada di kota Jakarta ini dengan mengunjungi museum yang ada di sekitar Taman Fathahillah ya. Masih banyak museum yang belum saya eksplor, mungkin di lain kesempatan. Jadi terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit.